di setiap musim kehidupan. Engkau ada di setiap sudut perjalanan kami. Dan Engkau tidak pernah takut terhadap malam ataupun cuaca. Sebab Engkau yang menciptakan segalanya indah pada waktunya. Aku berkatakan dan mendiamkan setiap suara yang datang dari perut bumi, bahkan yang datang lewat kekuatan-kekuatan angkasa. Aku perintahkan diam dan tenang, sebab sudah waktunya suara Tuhan diperdengarkan atas bumi ini. Aku berkatakan kepada kamu yang mati secara spiritual, bangkit dan kembali kepada Tuhan. Aku berkatakan ada kesembuhan di setiap meja makan kami, ada kesembuhan di rumah-rumah tangga kami, ada kesembuhan di ranjang petiduranmu. Bahkan bagi engkau yang sedang sakit, aku perkatakan hari ini, bangkit! Aku perkatakan dalam nama Yesus ada mujizat yang mengerjakan hal-hal baik dalam hidupmu. Aku perkatakan kepada engkau, kepada rohmu yang sedang tidur, aku perintahkan hari ini, bangkit! Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan Tuhan, Roh Kudus, kirim rohmu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan engkau. Tanah-tanah yang kering mengeluarkan mata-mata air. Bahkan Tuhan, telaga yang kering akan ada danau-danau kehidupan di sana. Sungai mengalir mengerjakan mujizat bagi setiap yang lapar dan haus. Ini sudah waktunya kepada gereja untuk melakukan penetrasi kepada dunia kegelapan. Dan kami duduki tempat-tempat penting untuk menyuarakan suara kenabian bagi bangsa-bangsa. Aku perkatakan ada mujizat, aku perkatakan ada kesembuhan, aku perkatakan ada kelimpahan. Pada meja makanmu tidak ada kekurangan. Waktu engkau bangun pagi, penyediaan Tuhan tanpa batas kepadamu. Aku perkatakan kepadamu yang sedang duduk di atas kursi roda, bangkit dan berjalanlah. Aku perkatakan kepadamu yang matanya buram, aku perkatakan melihatlah dengan tajam. Pendengaranmu yang tidak mendengar, kami katakan hari ini terbuka. Talitakum Ephata. Dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan hal yang baik datang dalam rumah tanggamu. Mujizat perkenanan Tuhan datang dalam hidupmu. Beberapa dari Anda yang sedang dililit oleh hutang, kami perkatakan hari ini Tuhan datang dan melakukan perkara-perkara yang tidak biasa dalam kehidupan rumah tanggamu. Engkau yang terlilit hutang, aku perkatakan kepadamu hari ini, bejana-bejanamu yang kosong akan diisi oleh minyak itu. Seperti tangan Tuhan yang mengerjakannya kepada janda itu, tangan yang sama mengerjakan atas rumah tanggamu. Aku perkatakan mujizat kepadamu. Aku perkatakan hal-hal yang tidak pernah kamu lihat, bahkan tidak pernah kamu dengar, bahkan yang tidak pernah kamu ucap, bahkan tidak pernah timbul di hatimu. Allahku yang menyediakan segala sesuatu indah pada waktunya. Kepada jemaat Tuhan yang onsite maupun yang online, aku perkatakan hari ini, satukan hati, terima firman Allah. Buka hatimu, terima perkataan Tuhan. Orang yang lapar dan haus akan firman-Nya, dia dipuaskan pada musim dan waktunya. Sehingga tahun-tahun kering datang, dia tidak terganggu. Ketika panas terik datang, dia tidak terganggu. Sebab dia adalah orang yang ditanam seperti pohon di tengah-tengah, bahkan di pinggir aliran air kehidupan. Padanya tidak ada musim lagi, selalu berbuah di setiap musim. Dan aku berdoa dalam nama Yesus, beritahu kepada rohmu dan beritahu kepada jiwamu, bangkit dan pujilah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Aku perkatakan Tuhan, perkenanan Allah turun atas setiap kami. Bagi Anda yang sedang menyaksikan program ini, bahkan yang menyaksikan ibadah kami, satukan hati, terima firman Tuhan. Kepada Bapak Ibu semua yang onsite hari ini, ada mujizat. Rahimmu dibuka. Aku perintahkan hari ini bagi kamu yang mandul, beranak di tahun ini. Bagi kamu yang mandul, melahirkan keturunan-keturunan yang memuliakan Tuhan. Aku perintahkan kepada kamu yang mandul, rahim terbuka dalam nama Yesus. Aku perintahkan kepadamu yang mengalami kelaparan secara jasmani bahkan rohani, akan ada kepuasan di meja makanmu. Akan ada kepuasan. Tuhan kirim hujan pada musim dan waktunya. Tahun-tahun kering akan berlalu. Ini tahun rahmat Allah datang dalam rumah dan pekerjaanmu. Apa saja yang kamu kerjakan, dijadikan Tuhan emas dan diberkati. Aku perkatakan mujizat ini terjadi dalam hidupmu. Minggu-minggu ke depan kami akan masuk di musim Paskah.
Musim di mana kami mempercayai Yesus bangkit. Engkau bangkit. Engkau bangkit. Ekonomi kami bangkit. Pekerjaan kami bangkit. Spiritual kami bangkit. Segala sesuatu yang mati hari-hari ini, aku perkatakan kembali hidup. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pelayanan-pelayanan yang sudah mulai mati, pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai mati, kehidupan Allah, Roh Allah menghembusinya kembali, mengerjakan pelayanan-pelayanan yang baru dalam hidup. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, dan kami terima perkataan Tuhan, firman yang datang pada waktunya, membersihkan lubuk hati. Dan kami sambut firman-Mu dalam sukacita Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang ada di rumah juga yang menyaksikan ibadah kami dan bersatu dengan kami dalam ibadah ini. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Dan seperti biasa saya berharap saudara ketika saya berkhotbah, saya berharap saudara membawa pena dan catatan kertas. Tujuannya supaya saudara bisa mencatat poin-poin penting. Kepada Bapak Ibu yang memiliki handphone di tangan, saudara bisa buka handphone saudara, bukan melihat sosial media ya, tapi mencatat apa yang seharusnya saudara catat. Tujuannya apa? Supaya saudara pulang dan bisa mempelajarinya ulang. Itu tujuannya proses pembelajaran itu terjadi di dalam gereja. Itu penting sekali. Nah, saudara tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang Passover, Paskah. Ya, saya mau beri judul Start from Home. Itu penting sekali. Apa saja yang saudara kerjakan di planet bumi ini, semuanya harus mulai dari rumah. Karena rumah saudara mencerminkan duniamu nanti. Kalau Anda bergaul di luar, pergaulanmu di rumah luar, itu sebenarnya pergaulan yang mencerminkan di rumahmu. Apa yang kamu bangun di rumah, itu yang kamu akan bawa keluar. Kenapa? Karena banyak orang sedang menunggu dan menantikan bagaimana sebuah kehidupan rumah dibawa di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, komunitas, bahkan bergereja. Nah, penting bagi saudara untuk seorang ayah atau ibu di dalam keluarga untuk mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak saudara. Ingat baik, kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin kacau. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dunia ini tidak selamanya bakalan jadi baik. Percayalah bahwa ke depan ini tambah hari tambah kacau dunia ini. Nah, sadar atau tidak bahwa itu sedang terjadi belakangan ini dan hari-hari ini. Nah, Anda bisa bayangkan virus yang tidak bisa dilihat dengan mata telah mengacaukan ekonomi bangsa-bangsa. Virus yang tidak bisa dilihat dengan mata telah mengacaukan sekian banyak pekerjaan-pekerjaan yang bahkan orang-orang banyak yang di lay off karena virus itu sendiri. Perusahaan bagaimana ekonominya kolaps, tutup, itu karena virus. Itu virus yang tidak kelihatan, saudara. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara bahwa ada satu hal yang perlu kita belajar adalah bagaimana Tuhan intervensi di tengah-tengah manusia kita yang mungkin saja beberapa dari kita sedang ada dalam tekanan hidup, tapi ketika Tuhan datang, mujizat itu bisa terjadi. Amin. Selalu percaya itu. Next, lihat. Saya mulai dengan kalimat ini. Sebentar saya. Bangunlah apa yang kamu ingin lihat di dalam duniamu. Saya ulangi. Bangunlah apa yang kamu ingin lihat di dalam duniamu. Kalau Anda ingin lihat damai sejahtera di keluargamu, bangunlah keluargamu secara sehat. Kalau Anda ingin melihat pekerjaanmu baik, mengucap syukurlah untuk semua pekerjaan yang Anda terima. Ada begitu banyak orang tidak mengucap syukur karena mungkin pendapatan di pekerjaan saudara kecil, sehingga saudara sulit untuk mengucap syukur. Sekali lagi, jangan membandingkan pekerjaanmu dengan pekerjaan orang lain. Sebab Anda akan ada dan disudutkan dengan penghasilan Anda. Karena Anda tidak pernah mengucap syukur, makanya hidup penuh dengan persungutan. Nah, menariknya adalah, bangunlah apa yang kamu ingin lihat di dalam duniamu. Mulai dari mana? Dari kita. Kalau papa membangun kehidupan yang benar dalam rumah, papa mempengaruhi anak-anaknya. Kalau mama membawa kehidupan yang baik ke rumah, mama mempengaruhi kehidupan anak-anak di rumah. Jadi dengar baik,
Beberapa hari yang lalu, program saya Fendi Menyapa di Facebook Live, kalau saudara nonton, saya bilang begini, bahwa sadar atau tidak, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ukuran apa yang kamu ukurkan, itu juga yang diukurkan kepadamu. Nah, kalau Anda ingin lihat duniamu berbunga di mana-mana, taburlah bunga. Halo? Halo? Kalau Anda ingin lingkunganmu berbunga semua, taburlah bunga di lingkunganmu. Jangan melemparkan sampah atau membuang sampah di sana. Kalau Anda ingin lihat keluargamu berbunga di mana-mana, taburlah perkataan yang baik kepada rumah tanggamu. Kalau suamimu bangun, saudara lihat dia, mungkin saudara sudah menikah 20 tahun seperti saya dengan istri, lihat dia, kamu lagi. Jangan bahasa itu ya. Itu nggak boleh. Mesti kamu balik muka lihat, aduh aku bersyukur aku masih bisa lihat bunga hidup di tempat tidurku. Jangan balik muka, oh Tuhan bunga bang lagi nih perempuan. Jangan begitu saudara. Lihat, oh ada kehidupan. Itu yang saudara mesti ucapkan syukur. Nah, hari ini kita belajar, bangunlah apa yang kamu ingin lihat di dalam duniamu. Ya bangun. Kalau kamu ingin lihat hal yang indah-indah, lah bangunlah hidupmu. Ya, mulai dari rumah. Next, lihat. Di dalam adalah benar-benar tempat terbaik. Artinya di dalam inside. Ya, di dalam saudara, hati saudara, itu benar-benar tempat terbaik untuk pergi jika Anda ingin maju dengan apapun dalam hidup ini. Sekali lagi, penerimaan dirimu terhadap kamu, terhadap dirimu, itu baik. Kalau Anda bisa mampu untuk terima dirimu, Anda punya kemampuan untuk terima kekurangan orang lain. Suami kita tidak sempurna, istri kita tidak sempurna, anak-anak kita tidak sempurna. Tapi saya sebagai seorang ayah, saya berusaha untuk menyenangkan istri dan anak-anak saya setiap hari. Bagaimana saya coba menanyakan kepada anak perempuan saya, no, kamu mau ingin makan apa? Kalau dia jawab ini, saya berusaha untuk menciptakannya. Bahkan kadang-kadang saya bisa miss. Kalau dia suka ini, saya bikin salah, dia marah. Itu wajar, saudaraku. Tapi kalau saudara bisa menyentuh hatinya, saudara akan dapat kasihnya. Nah, ini menarik Bapak Ibu lihat. Apa yang disukai dengan? Saudara tahu definisi kata cinta? Tahu cinta itu begini. Cinta itu bukan mengasihi istrimu dari sisimu, bukan. Tapi Anda mengasihi istrimu dari sisinya dia. Bisa dimengerti? Nah, istri-istri itu dia suka kalau ditemani di dapur. Ya, kadang-kadang kalau istri saya lagi potong bawang begitu, seharusnya kan orang menangis itu karena jiwa-jiwa yang berdosa, ya toh? Tuhan tolong ampuni negeri kami, ampuni kota kami. Tapi istri saya menangis ketika dia potong bawang. Saya bilang, sayang, di mana-mana orang kalau hamba Tuhan itu menangis karena jiwa-jiwa yang berdosa, harus diselamatkan. Ini kamu menangis gara-gara potong bawang. Kan kalau saya datang, saya temani dia, sini saya yang potong. Kalau enggak, sebelum dia masak, saya sudah persiapkan bumbu-bumbunya. Itu cara saya mencintainya. Jangan saudara mencintai dia dari sisinya dia. Tidak akan ketemu. Bisa konflik. Tapi cintailah istrimu dari sisi yang dia suka. Oke. Rumah adalah tempat cerita kita dimulai. Seperti tadi saya bilang, Pak, kalau Anda ingin lihat bunga di rumahmu, ceritalah yang baik tentang rumahmu. Halo? Nah, ada beberapa keluarga yang saya pernah kunjungi di rumahnya. Begitu saya masuk, wow, rumahnya rapi banget. Taruhnya apa tuh? Vasnya di sini, bunganya di sini, ada televisi di sana. Tata rumah bagus. Ya kan? Tapi kemudian suatu waktu saya masuk di rumah yang lain lagi, saya nggak tahu itu kaos kakinya ada di sana, itu baju di sana, di sana. Nah, begitu ditanya, kenapa? Bukan soal berantakan, tidak ada tempat lagi, jadi ditaruh di sana. Saudara lihat, nah, dari rumah saudara bisa tahu orang itu dia jorok atau tidak, ya toh? Oke. Nah, rumah adalah tempat seseorang memulai apa? Apa saja kamu bisa memulainya dari rumah. Ya toh?
Itu sebabnya Anda dan saya perlu memulai segala sesuatu mulai dari rumah. Nah, tidak ada tempat seperti rumah, Bapak Ibu. Kalau engkau keluar dari rumah, mungkin di luar engkau babak belur. Kamu ditolak, kamu dihina, kamu diancam, kamu dibuang. Pulanglah ke rumah. Begitu kamu lihat suamimu, kamu lihat istrimu, kamu lihat anak-anakmu, langsung kamu dapat tenaga baru. Saya masih ingat ketika saya pulang kerja, capek sekali. Saya pulang, lalu kemudian saya lihat anak perempuan saya. Itu dia masih seusia, siapa di situ ya, di gereja kita nih siapa ya? Oniel ya? No, di bawah sedikit lagi. Itu tuh anaknya Dela ya, umur 3 tahun gitu. Saya masih ingat itu, kalau saya pulang capek gitu begitu. Padahal itu pikiran sudah keleleran kemana-mana. Begitu saya pulang lihat anak saya bilang, "Papa," itu yang perempuan itu, "Papa," dia datang, dia peluk cium saya. Sudah disampaikan, semua kecapean saya hilang. Itu yang saya bilang, kalau kamu capek di luar, kamu pulang di rumah, kamu dapat kesembuhan. Makanya saya mau kasih tahu saudara, kalau Tuhan percayakan kamu sudah membangun rumah tangga sekarang, bangunlah dengan baik dan sehat. Hadirkan sorga di rumahmu. Itulah Paskah. Jangan biarkan seorang pun keluar dari rumahmu. Karena di luar rumah tidak ada batasan perlindungan. Anda perlu ada di rumahmu. Seperti orang Israel, diminta oleh Tuhan, jangan keluar seorang pun dari pintu rumah ini. Jangan melewati tanda darah. Sebab di luar sana ada penghukuman. Tapi di rumah ada penerimaan dan kasih. Beritahu kepada saudara. Saudara, saya cuma mau mengingatkan semua kita di sini, maupun onsite maupun online. Saya tidak tahu berapa banyak dari Anda yang punya masalah rumah tangga dan keluarga. Konflik-konflik apa yang sedang saudara bangun hari-hari ini. Tapi bisa nggak saudara pulang? Tebarkan senyum kepada suami, tebarkan senyum buat anak-anakmu. Buat sorga di rumahmu. Kadang-kadang anakmu bukan pengen hadiah yang mahal. Kadang-kadang dia cuma perlu didampingi dan ditemani dan duduk di samping. Bagi dia itu sudah lebih dari sebuah hadiah yang Anda tawarkan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, itu yang paling penting, saudaraku. Coba next lihat. Kejadian 1 sampai Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 11. Ini tulisan-tulisan, pasal-pasal ini dikhususkan untuk menunjukkan kepada kita bahwa manusia tidak berdaya melawan pengaruh dosa. Dosa pertama kali mencicipi keluarga di mana? Taman Eden. Dia bikin rusak komunitas Anda. Dia bikin rusak persekutuan Anda. Dia bikin rusak hubungan Anda. Dari mana? Adam dan Hawa. Setan datang ganggu Hawa. Dan setan bilang, "You tahu tidak? Ini buah paling enak banget." Dan Alkitab bilang begini, Hawa melihat buah itu bagus di pandangan mata. Nah, saya mau kasih tahu, segala sesuatu yang indah di pandangan mata tidak serta-merta selalu datang dari Tuhan. Sodom dan Gomora adalah bukti dari sebuah pilihan yang keliru yang dilakukan oleh Lot. Lot hanya berdiri dan berkata bahwa aku pilih lembah Yordan. Tapi dia lupa di balik keindahan itu ada malapetaka di kemudian hari. Sodom dan Gomora ditatangi apa? Belerang dan api dari surga. Dari langit maksudnya. Coba saudara lihat, ada penghukuman. Tidak selamanya indah. Itu sebabnya saya mau kasih tahu buat saudara. Kita manusia yang tidak sempurna ini, belajarlah untuk mengutarakan hal-hal yang positif. Kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada istrimu. Bahkan kepada lingkungan kerjamu. Jangan coba belajar untuk mengutuk. Apa tuh? Tidak bersyukur. Gitu. Jangan. Teruslah perkatakan yang positif. Nah, lihat. Dosa seperti virus di mana semua umat manusia dirusak pada tingkat yang paling dasar. Apa tingkat paling dasar, saudaraku? Prinsip-prinsip hidup, nilai bersama, udah mulai diracuni oleh dosa, mulai dihancurkan oleh dosa. Bukankah Adam dan Hawa dirusak hubungannya? Saudara yang baik,
kejahatan terbesar manusia itu lahir bukan dari luar rumah, tapi dari dalam rumah. Pembunuhan pertama terjadi di mana? Di dalam rumah. Siapa? Adik kakak Kain dan Habel. Dosa masuk kenapa? Karena orang dalam rumah sendiri yang membuka untuk melakukan dosa. Adam dan Hawa yang membuka pintu untuk dosa berkuasa. Makanya saudara, maaf kata, saya adalah salah satu hamba Tuhan yang paling suka sekali urus anak-anak dan istri. Itu hobi saya, itu kesukaan saya. Gitu. Apa yang anak-anak saya suka, saya berusaha untuk penuhi itu. Tapi tidak selalu saya harus penuhi, karena mereka akan menjadi harap gampang. Gitu. Tapi ada titik-titik tertentu di mana saya harus tolong mereka dan mencukupkan segala yang mereka perlu. Dengar baik saudaraku, lihat ini baik-baik. Abraham adalah jawaban Tuhan atas dosa dan pemberontakan manusia. Disinilah mulai terbentuk. Disinilah mulai Tuhan pilih Abraham. Bapak orang beriman. Bapak leluhur bangsa-bangsa Israel ini. Coba saudara lihat. Tuhan pilih Abraham. Untuk apa? Untuk Tuhan tanamkan benihnya. Untuk Tuhan tanamkan kepentingan Tuhan di dalam. Akhirnya dari Abraham, Ishak, Yakub, kita kenal kebenaran kan? Nah, dari mereka lah. Dari Bapak Abraham, kita kenal yang namanya makna penebusan. Kita mengenal itu, saudaraku. Abraham adalah jawaban Tuhan atas dosa. Untuk apa? Menjawab. Pasal 1 sampai dengan pasal 11, manusia dikuasai oleh apa? Dosa. Di antara pasal 1 sampai pasal 11 kitab Kejadian, disitulah kita kenal air bah. Tuhan bumi hanguskan lagi. Tuhan habiskan seluruh penduduk bumi. Yang diselamatkan berapa? 8 orang. Siapa mereka? Satu keluarga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari please. Saya selalu akan terus bicara bahwa perhatikan keluargamu, perhatikan anak-anakmu, sayangilah istrimu, cintailah suamimu, dan kasihilah anak-anakmu dengan sungguh-sungguh. Saudara, who knows, waktu engkau tabur yang baik buat anak-anakmu, Anda tidak sadar bahwa Anda sedang besarkan Presiden Amerika di kemudian hari. Anda gak pernah sadar. Mungkin Anda sedang memberi makan anakmu, tapi kamu tidak pernah tahu bahwa 20 tahun ke depan ini kamu kasih makan senator Amerika. Kamu sedang kasih makan gubernur. Cuma kamu tidak pernah tahu. Makanya kalau soal pendidikan untuk anak-anak saya fight. Mau saya kerja banting tulang-tulang, dibanting-banting sampai patah-patah, sampai encok-encok. Yang penting anak saya bisa menikmati pendidikan. Saudara, mari coba lihat dulu. Kalau saya ada beberapa teman-teman dari Indonesia SMS begini, Pak Fendi, saya punya anak lagi belajar keyboard, lagi belajar organ. Oh ya, bagus dong, bagus banget itu. Terus kembangkan. Iya Pak Fendi, lesnya mahal sekali Pak Fendi. Nggak apa-apa, itu bayar. Itu masa depan anak-anakmu. Besok-besok kalau kamu lagi stres, dia main piano. Kamu terhibur nggak? Kamu sembuh. Kenapa? Karena anakmu dia bermain melodinya. Terus kamu terhibur, kamu sembuh. Padahal di rumah, di tempat kerja kamu stres nih. Begitu pulang kamu dengar piano atau organ yang anaknya main. Wow, kamu langsung sembuh, men. Itu begitu kamu sembuh, langsung balik. Langsung kamu balik muka ke anakmu dan bilang, sayang, sudah keyboard. Alat musik apa lagi? Drum. Sudah, kalau drum kamu pergi ke Kokolore. Wah, sudah belajar lagi, sudah ada organ, ada keyboard lagi. Begitu mama langsung bilang, ini musik apa? Kayak kita ada di bioskop atau di mana, di nightclub gitu. Tontang. Tapi apapun, saya mau kasih tahu ke saudara, potensi terbaik kita akan keluar dengan sendirinya kalau kita memberi pintu kesempatan buat anak-anak kita berkreasi. Saya ingat sekali, saya punya anak laki-laki itu,
Dia SD kelas berapa ya? Sekitar kelas 5 kali ya. Itu saudara tahu dia pegang pena atau pensil gitu. Dia coret itu dinding di rumah kita. Dia coret. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya keluarin rotan. Saya smash tau. Mana pantat? Sampai satu waktu Tuhan berbicara begini. Fendi, dia coret tembok. Tembokmu itu cat tembok cuma harga 50.000, oke? Tapi kapasitas di dalam anak itu lewat dari harga tembok kamu, ngerti nggak? Harga cat kamu. Biarin. Coret, biar dia coret. Kalaupun coret udah penuh dinding, kamu beli cat 50.000 kan selesai, tutup juga kan? Saudara tahu? Saya kasih pena buat mereka berdua, saya masih ingat kecil-kecil, coret, gitu. Dari sini sampai sana, sikat. Gue dicoret. Begitu 2 bulan kemudian dapat berita dari sekolah, anak saya, gambarnya dipajang di sekolah juara, men. Saudara bisa saya membayangkan coba kalau saya mau tahan diri saya dengan 50.000 lalu tidak boleh coret-coret di dinding, saya jamin tuh nggak ada dapat juara tuh anak saya tuh soal gambar. Saya seperti kuburkan karunia dia. Sejak hari itu saya mulai supply, mamanya beli buku, beli ini, beli itu, apa tuh skatebook, apa segala ketepengel lampu, dia beli semua. Sampai terakhir sampai datang di Amerika dia beli itu Wacom City. Coba sulit kembangkan anak-anakmu. Apa kapasitas anak-anakmu? Kasih. Kecuali dia minta narkoba, itu nggak boleh. Kalau dia minta rokok, ya nggak boleh. Kalau dia minta sesuatu yang saudara tahu sih bahwa, wow, ini bisa tumbuh kembangkan karunia dan kapasitas dia, kasih. Tapi Pak Pendeta mahal, ya sudah. Kalau mahal ya kamu pikirkan. Lalu kalau mahal, kalau kamu bisa jangkau, kasih buat anak-anakmu. Karena 20-30 tahun kemudian Anda tidak pernah tahu bahwa Anda sedang membesarkan orang hebat. Pikir baik-baik. Dalam Abraham, Tuhan memilih untuk bekerja melalui satu orang untuk memberkati bangsa-bangsa. Dari Abraham. Itu saya mau kasih tahu buat saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara tahu, anak saya sekarang yang laki-laki, Instagram itu followersnya sudah lebih banyak dari bapaknya. Tapi awal-awal begitu dia buat, dia bilang, waduh, papa masih menang ya, papa punya pengikut banyak ya. Papanya sombong ya, sombong kok. Sekarang, wala, papanya di bumi, dia udah di langit, di angkasa. Kenapa dari gambar-gambar itu, saudara, anime itu? Makanya saya mau kasih tahu saudara, saya mau bayangkan kalau saya tinggal, nggak boleh coret tembok, nggak boleh coret tembok, mana tang, gitu. Lama-lama dia nggak jadi apa-apa, lama-lama dia ngapain? Berarti nyoret tembok, menggambar, itu hal yang tidak bagus. Ngerti nggak? Bisa nggak? Kalaupun kamu bilang, tapi Pak Pendeta kalau di Amerika kita coret tembok, mama mia, harganya lebih mahal Pak Pendeta. Ya sudah, kalau nggak ada ya kamu beli itu, buku banyak-banyak, taruh nih di meja, suruh dia bikin di situ. Oke, next, lihat. Tuhan menebus Abraham untuk menebus bangsa-bangsa. Saudara, saya paling suka dengan gambar ini. Ini seperti Ishak sedang main dengan domba. Saudara tahu bahwa one day domba ini akan menggantikan posisi Ishak. Paskah. Saya cuma mau kasih tahu buat saudara, mari kita bersyukur untuk kematian Yesus. Mari kita bersyukur untuk kematian dan kebangkitan Yesus. Mari kita bersyukur untuk Natal. Kita bersyukur untuk hal-hal yang disebut penebusan yang dikerjakan Tuhan. Next, coba lihat. Nah, ceritanya mulai di sini. Kejadian 11 ayat 27. Ya. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan siapa? Abram. Siapa itu Abram? Nanti dari nama Abram diubah namanya oleh Tuhan menjadi Abraham. Ya. Nah, coba lihat itu. Lihat Kejadian 15 ayat 13. Ini mulai terjadi agenda Tuhan. Ini nubuatan. Tuhan berfirman kepada Abram.
Ya, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Perhatikan, waktu firman ini disampaikan, itu usia Abraham sekitar 75 tahun. Ya, perhatikan kata yang saya yang kasih tebal ini, saya kasih bold ya, keturunanmu. Pertanyaan saya, kok bisa Tuhan kasih nubuatan ini? Keturunan. Oke, coba next lihat. Saya pelan-pelan sudah. Nah, bangunlah apa yang kamu ingin lihat di dalam duniamu. Ya, Kejadian pasal 11. Ingat tadi nubuatan tadi, Kejadian pasal 15. Ya, Tuhan sudah berfirman keturunanmu. Ya, oke. Padahal di Kejadian pasal 11 Alkitab menjelaskan kepada kita, Sarah itu mandul, tidak mempunyai anak. Sementara di Kejadian pasal 15 tadi, Tuhan bicara kepada Abraham, you bakalan punya keturunan, dan keturunan itu akan ada di negeri asing, dan mereka akan aniaya keturunan kamu 400 tahun lamanya. Apa yang mau dianiaya dan apa yang ada di negara asing, sementara keturunan Abraham tidak ada. Si Sarai mandul. Apa yang bisa diharapkan? Jadi ketika Tuhan berfirman keturunan itu, Sarah belum punya baby. Sarah belum punya anak. Coba saudara lihat, janji Tuhan. Abraham masih berjalan dengan janji. Jadi kita ini adalah agama janji. Kita ini hidup berdasarkan janji. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menepati. Ini saudaraku, lihat Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar. What? Bangsa yang besar? Bangsa yang besar bagaimana? Sebuah bangsa berdiri karena ada rakyat. Loh, mau bangun bangsa seperti apa? Sarah mandul. Saudara bisa paham? Janji Tuhan. Tapi kamu akan jadi bangsa yang besar, Abraham. Oke, di ayat yang ke-7 dikatakan, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Keturunannya yang mana lagi? Sarah mandul. Itu yang saya mau kasih tahu bos saudara. Allah kita bergerak melampaui dimensi pengertian Anda. Allah kita bergerak jauh di atas agenda kamu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalan Tuhan dari jalan manusia. Jangan pernah mencoba untuk mendiskusikan pikiran Tuhan dengan pikiranmu yang sempit. Otak kita cuma sebesar bakpao. Anda tidak bisa menampung seluruh dimensi kekekalan hanya dengan otak yang sebesar bakpao. Anda mesti mengerti bahwa semuanya harus bergerak berdasarkan iman dan percaya. Kekristenan itu iman, saudaraku. Anda perlu mengerti bahwa apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul di hati, bahkan yang tidak pernah kamu ucap, disediakan Tuhan. Abraham sudah melihat jauh ke depan. Hari ini kalau beberapa dari Anda pernikahan mungkin belum punya baby, dalam nama Yesus rahimmu terbuka, ada baby di sana. Coba suruh lihat next, coba lihat. Abraham di Mesir karena kelaparan. Coba lihat ini baik-baik. Istri sudah mandul. Tuhan panggil Abraham dan memberi janji, kamu bakalan jadi bangsa yang besar, keturunanmu akan menduduki tanah ini, dan kamu akan menjadi orang yang dihormati, kamu akan menjadi orang yang disegani oleh bangsa-bangsa. Tapi belum punya anak. Itu belum punya anak. Oke, satu. Kemudian Tuhan begitu panggil kamu keluar dari Ur Kasdi, begitu masuk ke wilayah baru, kelaparan, men. Anda bisa bayangkan apa yang ada di dalam benak Abraham dan Sarai. Mungkin bisa saja Sarai ngomong ke Abraham ini, Abraham, coba kamu pikir-pikir dulu. Itu kamu dengar suara Tuhan atau suara siapa?
Tuhan janji kamu punya keturunan. Kamu tahu kan, saya tidak punya anak. Saya mandul. Satu. Kemudian yang kedua, kita sudah berjalan dengan janji Tuhan. Loh, sekarang kita dapati kelaparan. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian pasal-pasal berikut, kelaparan mendatangi tempat di mana Abraham ada. Tuhan panggil keluar dari Ur Kasdim, masuk kepada kelaparan. Ini Tuhan seperti apa? Sama halnya kamu percaya Yesus. Yesus berjanji bahwa damai sejahtera, sukacita, hidup yang berkemenangan, bla 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 bla. Tapi masalah datang. Saudara bisa meragukan Tuhan. Jangan-jangan saya salah dengar Tuhan. Jangan-jangan ini bukan Tuhan yang berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara kan ada penyediaan. Tapi kenapa justru saya dengar Tuhan, begitu saya melangkah, ya Allah, kelaparan di depan. Yang parah lagi, aku pergi menyingkir kemana? Ke Mesir. Tapi mari saya beritahu, Allah kita adalah Allah yang tidak kekurangan cara. Dia tahu bagaimana cara memberkati Anda. Coba saudara lihat. Ketaatan Abraham kepada Allah tidak berarti bahwa kita tidak akan menghadapi persoalan dan pencobaan yang serius, bukan? Anda percaya Yesus bukan berarti masalah serta-merta pergi begitu saja. No. Masalah akan tetap datang. Problem tetap akan datang. Tapi pertanyaannya, bagaimana Anda membangun imanmu di atas persoalan-persoalan itu? Nuh selamatkan keluarganya. Dengan cara apa? Dia bangun bahtera. Tapi pertanyaannya, bahtera Nuh kena musibah air bah? Kena. Tapi mereka aman. Mereka pasti mengalami kegoncangan di dalam bahtera. Tapi mereka aman. Orang Kristen, orang percaya itu begitu. Ada di tengah-tengah dunia dan kacau balau begini, tapi kamu tetap aman. Alkitab berkata bahwa kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kamu bergoyang, tapi kamu aman. Halo? Sama ketika Yesus ada di perahu, sementara air masuk dan mau menenggelamkan murid-murid satu perahu, sementara Yesus lagi bobo. Salah kamu sendiri, kenapa kau kasih dia bobo? Ajak Yesus bicara, ajak Yesus komunikasi. Nah, berapa banyak orang Kristen tidak bisa melihat mujizat? Berapa banyak orang Kristen tidak bisa melihat ketenangan dalam batin? Karena kita jarang bicara sama Tuhan, makanya Tuhan tidur. Nah, pikir ini baik-baik, saudaraku. Kegagalan Abraham juga mendorong kita karena menyatakan bagaimana Allah dengan kemurahannya bekerja untuk menuntun Abraham kembali kepada kehendak dan maksudnya. Alkitab begitu jujur mendiskusikan, bahkan mencatat semua kegagalan-kegagalan tokoh-tokoh iman. Alkitab begitu jujur untuk melukiskan tokoh-tokoh, bahkan pahlawan-pahlawan iman, bahkan imam-imam, sampai kepada nabi-nabi yang pernah melakukan kekeliruan dalam perjalanan iman mereka. Alkitab dengan jujur menyatakannya. Artinya begini, semua orang yang dipanggil Tuhan itu adalah orang yang normal. Mereka punya keinginan, mereka punya kebutuhan. Karena daging mereka bukan dari plastik. Kita punya keinginan, kita punya semuanya. Abraham juga punya. Kalau saudara baca baik-baik, di Kejadian pasal 11, setelah itu 12 dan sebagainya, saudara akan ketemu. Abraham ketika masuk ke tanah Mesir, lalu mereka tanya, Abraham, itu Sarah istrimu atau adikmu? Oh ya, itu adik saya. Padahal itu istrinya tuh. Dia bilang itu adiknya, saudara perempuannya. Nah, ending-endingnya apa? Firaun. Ini memang kalau raja itu kan selalu otaknya sembarang kok. Firaun ambil tuh Sarah. Nah, next, coba saya lihat. Pemindahan kekayaan Firaun ke Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 16. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Perempuan yang dimaksud itu adalah Sarai, istrinya, istri Abraham. Abraham ya. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Coba saudara bisa bayangin coba.
Saudara bisa bayangin tuh. Coba bayangin di Kejadian pasal 12, kelaparan melimpah. Kelaparan melimpah lagi. Kelaparan datang. Abram dan Sarai pergi ke Mesir. Karena di Mesir ada makanan. Lalu karena Sarai itu cantik, Abram ngomong ke Sarai, saya tahu kamu tuh cantik. Supaya saya tidak disakiti atau dibunuh di bangsa ini, kalau ada yang bertanya, bilang kamu saudara perempuan saya. Coba lihat, padahal istrinya. Hitung-hitung kamu jual istri itu. Ini Abram dikacau juga. Katanya bapak orang beriman udah kayak begini. Coba lihat. Oke, singkat cerita saudaraku. Firaun ambil itu Sarai jadi istri. Itu kata Alkitab itu. Lalu di Kejadian pasal 12, coba next. Kejadian pasal 12 dibilangin, tetapi Tuhan menimpa tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya. Karena siapa? Sarai, istri Abram itu. Nah itu yang saya bilang, jangan menyentuh bagian orang yang dipilih Tuhan. Kamu bersalah. Anda sentuh bagian orang pilihan punya bagian, kamu punya langit tertutup. Dengar, dikatakan gini, Tuhan menimpakan tulah kepada siapa? Firaun. Lalu istananya kena tulah. Ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Oh, Abraham boleh bikin salah. Abraham bikin kekeliruan. Abraham gagal menjaga imannya. Abraham gagal melindungi istrinya. Coba lihat saudara. Tuhan bisa putar itu, men. Ending-endingnya apa? Abraham mendapatkan yang namanya perpindahan kekayaan dari Mesir kepada Abraham. Alkitab berkata tadi di ayat-ayat yang sebelumnya, dia dapat apa? Unta, keledai, betul? Nah, unta kalau zaman sekarang itu apa? Tesla keluaran terbaru, Audi, apalagi Mercedes-Benz atau apa? Ferrari. Nah itu. Ya toh? Nah, kalau apa tuh? Kalau keledai, wah Harley Davidson yang terbaru, mama yo. Sarah, naik. Kemana? White Mountain. Coba lihat. Mereka diberkati sekali. Kesalahan kegagalan Abraham, Tuhan rubah menjadi berkat bagi dia. Coba lihat. Lewat siapa? Sarah. Ya, aduh ini Abraham ini. Kalau jenis macam begini hidup di dunia ini parah ya, model-model begini. Tapi Tuhan bisa rubah. Tuhan jaga Sarai dari tangan Firaun. Dengan cara apa? Tuhan kirim tulah. Tulah satu istana kena. Dipulangin tuh Sarai ke Abraham. Ke Abram. Itu yang saya mau bilang. Jangan sentuh orang yang dipilih Tuhan. Kamu sedang ada dalam masalah berat. Next, coba lihat. Mulai dari mana? Ini keluarga nih. Suami istri lagi jalan ini. Lagi menggenapi agenda Tuhan ini. Jika Anda melihat besarnya berkat yang datang, Anda akan memahami besarnya pertempuran yang Anda hadapi. Kalau Anda dapat, ini berkat banyak banget, gila, keren banget. Tapi dengar baik, berkat banyak, pertempuran juga hebat. Daud, dia menangkan pertempuran melawan Goliat. Dia bukan cuma mendapatkan istrinya Mikal, anaknya Saul, tapi dia dapat apa? Pembebasan pajak, keluarganya tidak bayar pajak. Coba lihat. Lalu kemudian apa? Dia dapat posisi di mana? Dunia militer. Coba saudara lihat. Kalau Tuhan mau ngangkat seseorang, dia tidak butuh kurikulum vitae dari orang lain. Tapi kalau Tuhan suka dengan seseorang, dia akan angkat. Tuhan yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Dan kiranya kita mengerti agenda ini. Pasca dimulai dari mana? Rumah. Ini seri pertama kita. Minggu depan akan ada seri yang kedua. Saya akan berbicara hal yang sama. Kalau saudara tidak bisa bayangin itu, perhatikan. Abram mengalami kelaparan. Nanti minggu besok kita bicara lagi.
Ishak mengalami kelaparan, bergeser lagi ke daerah lain. Kalau saudara lihat lagi, Yakub bergeser ke Mesir. Karena apa? Kelaparan. Jadi mari saya beritahu, Tuhan selalu punya agenda. Mungkin beberapa dari saudara berkata bahwa aduh Tuhan Yesus ikut Tuhan kok susah banget gitu. Kelaparan lah, sakit penyakit lah, masalah hidup lah, kemandulan lah, semua ikut Tuhan. Kok masalah silih berganti? Bisakah Anda tahu dan menyadari bahwa di balik semua perjalanan ini ada Tuhan yang menyertai kita? Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Coba sudah lihat Abraham, itu orang tokoh beriman. Makanya dibilang bapak orang beriman. Tapi pernah lakukan kegagalan dan kesalahan. Kesalahannya apa? Istrinya dibilang saudara perempuannya. Coba lihat, diambil sama si Firaun itu. Itu yang saya mau kasih tahu ke saudara. Di dalam kesalahannya Abraham, Tuhan bela pilihannya. Tuhan bela agendanya. Tuhan bela keputusannya. Keputusannya apa? Tutup. Dia kirim tulah. Sarai dikembalikan kepada Abraham. Sarai dikembalikan kepada Abraham. Tetapi unta, keledai dan semua teman-temannya, bahkan dikatakan ini, dia dapat budaknya juga. Pembantu-pembantu Abraham. Dikasih sama siapa? Sama Firaun. Saya mau kasih tahu saudara, kalau Anda dipakai Tuhan, Anda melayani saja. Mungkin beberapa dari saudara mulai mundur dan berkata bahwa sudah susah untuk melayani. Mungkin beberapa dari saudara berkata bahwa dunia tambah susah. Tekanan sana sini, kelaparan sedang melanda, PHK di mana-mana, perusahaan kolaps. Banyak toko yang tutup, bahkan gereja juga tutup. Mari saya mau mengajak semua Bapak Ibu semua dari tempat ini, berserulah kepada sorga. Sebab sorga jaraknya hanya sejauh lututmu yang berlutut. Berlututlah untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Berlututlah untuk mencari kekayaan dan kemujizat Tuhan datang dalam hidup saudara. Kenapa kita nggak bisa? Kita masih punya kuasa yang Tuhan berikan. Saudara lihat ini. Tuhan yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Kenapa kamu meragukan Tuhan? Kalaupun Tuhan panggil kamu, ada masalah di tengah perjalanan, sudah tetap tenang. Tuhan pasti bela. Tuhan tidak tutup mata. Waktu Abraham melakukan penipuan atau terkesan seperti menjual istrinya kepada Firaun, atau demi untuk mendapatkan keledai, unta dan sebagainya, terkesan mungkin seperti itu, dan mungkin kenyataannya seperti itu. Nah, saudara, ini Abraham ini kurang ajar sekali. Tapi dengar baik, dalam kesalahan dan kebodohan dan kegagalan Abraham mengiring Tuhan dan memegang janjinya, Tuhan datang. Bagaimana bentuknya? Dia kirim tulah kepada Firaun. Saudara, saya cuma mau mengingatkan setiap kita di tempat ini. Kalau kita semua sama-sama cinta Tuhan, mari kita bawa kehidupan yang manis di rumah kita masing-masing. Kalau saudara pulang dari gereja, beberapa dari Anda yang sedang menonton dan menyaksikan ibadah kita hari ini, mungkin di sebelah kamu ada suami kamu dan sayang, mari kita mulai sesuatu yang baru di minggu ini. Iya. Jadi gimana? Kita makan di restoran baru, katanya baru buka Royal Hotpot di Boston. Itu di Quincy. Orang semua berbondong-bondong makan di sana. Begitu ada yang buka, berbondong-bondong datang ke sana. Tidak ada yang salah. Tapi bisa enggak kalau suamimu cuma goreng telur ceplok? Coba ulang-ulang. Telur ceplok. Cuma goreng. Lalu taruh di situ. Kamu menikmati dengan nasi panas dan sambal saja. Kecap ya, tambah kecap lah. Kamu makan, kamu bilang, wow, sayang, thank you ya. Kenapa kamu bilang itu enak? Karena dia bikin dengan cinta. Kamu tahu kamu makan di apa tuh? Royal Quincy Boston sana di hotpot itu.
Mereka menyajikannya. Kenapa mereka menyajikan bagus? Karena mereka menyajikannya berdasarkan danamu. Halo? Tapi kalau di rumah, dia telur ceplok. Tapi kalau disertai dengan kasih, wah mana ini rasanya sorga bos. Bagaimana Pak Jonathan? Amin. Iya. Wah, Ibu Ella, jangan lupa bikin telur ceplok untuk Pak Michael. Iya, wah, itu telur ceplok apa? Vini. Bikin telur ceplok. Begitu Romi pulang pelayanan, udah ceploknya udah datang. Wah, senang dia. Wah, saudara lihat, segala sesuatu yang dibuat berdasarkan cinta, ya ilah, jangan tanya mon. Itu kalau suami sudah disenangkan, saya kasih tahu, ini juga senang bos. Dompet juga senang. Oke. Hari ini saya selesai berbicara di sini. Ini pas over for kita semua. Pasca buat kita. Ya toh, dari mana? Start from home. Mulai dari rumah. Biarlah pasca ada kebangkitan di dalam rumah kita. Kebangkitan kasih, sukacita, dan sejahtera. Mari kita bangkitkan itu kembali. Beberapa dari Anda yang punya masalah keluarga dan rumah tangga berkata, Tuhan, aku pengen Tuhan hadir kembali di suasana pasca ini. Datangkan mujizat dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Beberapa dari Anda yang jemaat yang ada di onsite maupun yang online yang sedang menyaksikan pelayanan kami. Kalau Anda masih tetap menyaksikan ibadah ini, saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Mungkin beberapa dari Anda yang sedang mengalami permasalahan pada jantung. Taruh tangan kananmu di arah jantung, di area jantung. Kalau ada yang bermasalah pada ginjal, letakkanlah tanganmu pada kedua ginjal. Kalau engkau punya beban berat di atas bahu, dan engkau sedang menangis dengan beban itu. Beberapa dari Anda mungkin membesarkan anak sebagai seorang tua single parent. Taruh tanganmu di bahu. Dan aku berdoa dari tempat ini. Beberapa mungkin dari Anda yang punya pendengaran, penglihatan, mulai buram. Letakkan tanganmu di kuping maupun di mata. Saya berdoa bagi Bapak Ibu semua di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang onsite yang lagi, mari kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, lihat orang-orang yang meletakkan tangan pada bahu mereka. Ada beban ekonomi di sana. Tuhan, tolong Roh Kudus, berikan solusi. Biarlah beban-beban itu berubah menjadi puji-pujian. Tuhan, kami berdoa seperti Tuhan memanggil Abraham dan kemudian mereka mendapati kelaparan. Tapi Tuhan bisa rubah sejarahnya menjadi kelimpahan, menjadi perkenanan dan kesukaan. Sehingga mereka keluar dari Mesir. Mereka bawa apa yang disebut dengan perpindahan kekayaan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi atas hamba-hamba-Mu. Tuhan, hari ini kalau Engkau lihat Bapa, kalau ada yang matanya mulai buram, membaca sudah sulit, bahkan melihat sudah mulai suram, saat aku berdoa dalam nama Yesus kepada yang telinga, aku katakan Ephata, terbuka. Dan aku perkatakan kepada jantung yang mulai lemah, aku perkatakan hari ini ada Ephata, ada talitakum, terjadi dalam nama Yesus. Mujizat-Mu itu ya dan amin. Tuhan, kami terus mempercayai Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini, kami perkatakan mujizat-Mu terjadi kepada mereka yang sedang mengalami kesakitan di ranjang petiduran mereka. Aku perkatakan ada mujizat menjumpai di sana. Ada kesembuhan terjadi di sana. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Tuhan berkati dan kuduskan.
setiap ibadah kami dan ibadah kami berikan investasi bagi kami di dalam kekekalan. Tuhan, terima kasih hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Sebentar Bapa, kami mau memberi persembahan. Tuhan berkati, kuduskan semua pemberian kami. Baik yang memberi lewat transferan Venmo maupun di onsite maupun online. Tuhan berkati, kuduskan semua pemberian ini untuk memperluas pekerjaan dan pelayanan di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Ibu Dela. Lift up our eyes, see the King has come. Light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name. Jesus Christ, oh God. Seated on high, mountains bow down as you let him bow. There is no other name, 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 Jesus. Mari Bapak Ibu, saya jemput semua bangkit berdiri. Bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kepada keluarga kami yang bergabung di online service kami ini, Rock Dover, Bapak Ibu bisa membuka kedua tangan saudara dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan, dari tempat ini kami memberkati kepada keluarga besar Rock Dover yang dalam bulan Februari ini Tuhan tambahkan setahun usia. Kami memberkati hamba-Mu bersama dengan istri. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan berkati Bapak Romi Tanamal. Tuhan berkati Ibu Rika Aquaria. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di bulan ini. Sukacita Tuhan menjadi bagian hidup kami. Berkati, biarlah bulan yang disebut cinta kasih. Biarlah bulan ini kami terus mengedepankan cinta, mengedepankan kasih di atas kepentingan pribadi. Tuhan, tolong kami untuk terus mengembangkan sayap kemuliaan-Mu kepada semua orang yang kami kasihi di rumah, istri, suami, dan anak-anak. Terima kasih banyak Bapa untuk Pak Romi Tanamal dan untuk Ibu Rika Aquaria. Dan terima kasih untuk hamba-Mu bersama dengan istri. Kepada jemaat Rock yang berhari ulang tahun di bulan Februari. Tuhan Yesus memberkati keluar masuk kami. Dan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online kami ini, yang berhari ulang tahun di bulan Februari ini, aku berdoa dalam nama Yesus. Bapa, segala bentuk kebutuhan mereka, apa saja yang mereka punyai, Tuhan cukupkan tepat pada waktunya. Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati dan urapi, kuduskan dan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Aku memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat Tuhan. Mari bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Apa saja yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, diberkati. Seperti tahun-tahun kekeringan yang mendatangi Abram dan Sarai.
tahun-tahun ini juga kami akan menuai. Bahkan firman-Mu berkata, kekayaan orang-orang fasik akan datang kepada orang-orang benar. Dan rumah Tuhan senantiasa ada kecukupan. Aku memberkati setiap rumah-rumah tangga yang menyaksikan ibadah kami ini, bahkan yang onsite maupun online. Sukacita Yesus menjadi bagian kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sambut berkat-Mu di dalam sukacita Tuhan. Haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Sampai jumpa minggu depan. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah online, Bapak Ibu bisa join dengan kami kembali di minggu besok dalam waktu dan hari yang berbeda tentunya ya. Tetap hari Minggu, cuma dengan suasana yang berbeda lagi, dengan tema kita untuk seri berikutnya. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Shalom.